Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kisah Abu Salamah, saudara sepersusuan Rasulullah syahid membela Islam. Abu Salamah merupakan sahabat awalin dari kalangan terpandang Mekah. Ia adalah sahabat yang sangat mukhlis dan banyak pengabdiannya untuk Islam. Nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad, sedangkan Abu Salamah merupakan nama panggilannya. Beliau berasal dari Banu Makhzum. Ayah beliau bernama Abdul Asad dan ibunda beliau Barah binti Abdul Muthalib. Abu Salamah bin Abdul Asad merupakan saudara sepupu Rasulullah SAW. Abu Salamah juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah SAW dan Hamzah. Ia disusui oleh hamba sahaya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Abu Salamah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang awal masuk Islam. Setelah 10 orang pertama bayat, selanjutnya adalah Abu Salamah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abu Ubaidah bin Harits, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkam bin Abul Arkam dan Utsman bin Mazun datang ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyeru mereka kepada Islam dan membacakan Al-Quran, yang karenanya mereka bayat dan memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW berada di atas petunjuk dan kebenaran. Ketika penderitaan umat Islam masa awal di Mekah sudah sampai pada puncaknya dan kaum kufar Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan, Rasulullah SAW menyeru para sahabat untuk hijrah ke Habsah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian keluar untuk hijrah ke Habsah, niscaya kalian temui di sana seorang raja adil dan menyukai keadilan. Dalam pemerintahannya tidak ada kezaliman kepada siapapun." Negeri Habasyah Abesinia atau Ethiopia, letaknya berada di sebelah timur laut benua Afrika. Terletak tepat berhadapan dengan Arabia bagian selatan. Di tengah-tengah keduanya selain Laut Merah, tidak ada lagi. Pada masa itu di Habsah berdiri sebuah pemerintahan Kristen yang kuat dan rajanya disebut dengan gelar Najasyi, Negus, bahkan sampai saat ini penguasanya disebut dengan nama tersebut. Hijrah ke Habasyah. Habasyah dan Arabia memiliki hubungan dagang. Ibu kotanya Aksum yang saat ini letaknya berdekatan dengan kota Adowa dan sampai saat ini didiami dan dianggap sebagai kota suci. Aksum pada saat itu merupakan pusat satu pemerintahan yang sangat tangguh. Najasyi yang memimpin saat itu bernama Asyamah yang merupakan seorang raja yang adil, bijak dan amat berkuasa. Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut pada bulan Rajab 5 Nabawi, sekitar 615 Masehi, 11 pria dan 4 perempuan berangkat hijrah ke negeri itu. Di antara mereka sahabat yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awam, Abu Huzaifah bin Utbah, Utsman bin Mazun dan Mus'ab bin Umair. Termasuk juga Abu Salamah bin Abdul Asad beserta istrinya, Ummu Salamah memenuhi seruan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah. Ketika kaum kufar Quraisy mengetahui kabar hijrah tersebut, mereka sangat marah. Mereka berupaya untuk mengejar dan membawa kembali para muhajirin itu, namun mereka tidak berhasil. Akhirnya mereka kembali pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di Habsah, para muhajirin dapat hidup dengan sangat damai dan bersyukur atas terlepasnya mereka dari tangan Quraisy. Kemudian setelah beberapa lama Abu Salamah dan istrinya kembali ke Makkah. Saat perintah hijrah ke Madinah yang kedua turun, Abu Salamah pun segera berangkat memenuhi seruan Rasulullah SAW. Mereka berangkat menaiki unta, anak satu-satunya yang masih kecil. Salamah dalam gendongan ibunya di dalam sekeduk. Tetapi kaum kerabat Ummu Salamah, Bani Mughirah, tidak rela jika salah satu anggota kaumnya pergi ke Madinah. Karena itu beberapa orang mengejar Abu Salamah dan merebut kendali unta yang membawa istri dan anaknya. Mereka berkata, "Ini jiwamu. Engkau memenangkannya atas kami. Tidakkah engkau tahu, atas dasar apa kami membiarkanmu berjalan dengannya di negeri ini?" Abu Salamah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kerabat Abu Salamah dari Bani Abdul Asad ternyata tidak rela kalau Salamah sebagai bagian dari kaumnya berada di Bani Mughirah. Karena itu mereka merebutnya dari Ummu Salamah. Setelah berhasil, ternyata mereka tidak membiarkan Salamah untuk ikut ayahnya hijrah ke Madinah. Walau kecintaannya begitu besar terhadap istri dan anaknya, perintah Allah SWT dan Rasulnya di atas segalanya. Abu Salamah tetap meneruskan hijrah ke Madinah tanpa orang-orang yang dicintainya.
Setelah sekitar 1 tahun berpisah, barulah Ummu Salamah dibiarkan kaumnya menyusul suaminya ke Madinah. Salamah pun diberikan Bani Abdul Asad pada Ummu Salamah untuk dibawa ke Madinah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.